Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman semua di akuntansi kelas B ya, dan di manajemen kelas D maupun kelas lain yang bisa gabung di jam kedua ya di pembahasan kuliah Pancasila bab 5 dan 6 ya. Oke, untuk yang di live YouTube absennya bisa di chat ya, di chat YouTube-nya. Untuk yang di Zoom, maaf suara saya sudah bisa terdengar jelas tidak? Terdengar, Pak. Terdengar jelas, Pak. Oke, kalau terdengar jelas, seperti biasa berarti ya, untuk pertemuan di Zoom kita tidak banyak waktu, hanya tersisa kurang lebih 40 menitan lagi. Adapun yang agenda pembahasan, sudah banyak video yang sudah saya upload ya, sementara kita untuk pertemuan pembahasan baru bisa dilakukan pada hari ini. Seperti biasa silakanlah bagi yang pertanyaan yang ingin dibahas yang sudah Anda ajukan di tugas-tugas individunya boleh untuk ditanyakan di sini sekalian untuk dibahas ya di pertemuan di Zoom ini. Sambil nunggu yang lain ya, ini baru 55. Kalau sampai 100 masih bisa untuk bisa sebenarnya untuk hadir di Zoom. Silakan. Jadi kita tidak banyak waktu ya kalau di Zoom. Materi filsafat maupun, tapi yang utama filsafat dulu lah, kan belum dibahas kan ya. Kalau untuk materi yang lain kan udah dibahas. Ataupun nanti materi etikanya juga kalau sudah ada yang bertanya bolehlah untuk hari ini sebagian kita bahas. Untuk tugas kelompok yang bab terakhir ya, kalau sudah selesai dibuat, silakanlah dari sekarang juga sudah bisa mulai di upload. Kalau bisa channel YouTube-nya satu angkatan aja ya, misalnya di manajemen satu angkatan bikin playlist ya, kasih keterangan kalau kelas dan kelompok-kelompoknya. Nanti sampai penilaian akhir setelah UAS akan saya lihat dari jumlah penonton, dari yang like, yang komen gitu ya. Dari sana kalau untuk tugas-tugas dia harus bisa pandai untuk mempromosikan ya. Ada yang bertanya tadi di WA ya, sambil saya nunggu yang bertanya di sini. Pak, apakah pembuatan video itu harus kelihatan mukanya katanya ya? Tadi ada yang bertanya tadi ya. Ila atau siapa tadi? Dari manajemen. Kelas D. Emang kenapa dengan muka kalian gitu? Nggak pede ya, nampilin muka. Ya silakan lah ya, yang sebisa mungkin kalian harus bisa membuat video kreatif ya. Kalau memang perlu kalian tampil ya tampil dengan kaliannya. Kalau mau ilustrasi juga boleh, tapi asal jelas siapa yang membuat kelompoknya gitu ya. Siapa-siapanya. Dan untuk pembahasannya pun tidak terlalu banyak materi ya. Tinggal bagaimana Anda membahas secara jelas ya, secara kreatif hubungan antara Pancasila dengan masing-masing keilmuan ya, sesuai dengan kreativitas kelompoknya masing-masing. Oke, silakan lanjut. Sudah ada yang bisa memulai? Silakan. Silakan mau lanjut Kak?
Karena kalau saya bacakan satu-satu pertanyaan itu tidak akan efektif ya. Jadi saya juga memancing untuk Anda aktif ya di Zoom ini. Jadi bukan hanya saya terus bicara ya, tapi Anda yang bicara juga gitu ya. Tinggal Anda bacakan apa yang telah Anda tugaskan. Yang sekiranya dibahas ya dibahas di sini gitu. Ada tidak? Halo? Kalau tidak juga nggak apa-apa, berarti medianya sudah cukup gitu ya. Jadi ya jangan sampai kalaupun tidak ada pembahasan ya, jangan merasa hak Anda sudah tidak saya akomodir gitu ya. Jadi saya di Zoom ini hanya sebatas untuk hak Anda juga sebagai mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran ya. Walaupun memang di media-media lain saya sudah memberikan uraian. Jadi kalau perlu penjelasan yang lebih sekali lagi ya silakan kita gunakan di sini gitu ya. Kan ada 2 bab ini. Ada yang sistem filsafat kan belum dibahas. Yang terbaru kemarin sistem etika juga kan belum dibahas ya. Atau cukup dengan uraian yang udah saya tampilkan? Halo? Oke, ada Wulan Sri Rohayati ya. Izin Betul. bertanya, Pak. Boleh? Silakan. Iya, boleh. Boleh sekali. Tentang sistem etika. Ya. Wulannya dari jurusan apa? Akuntansi, Pak. Oke. Silakan. Kan pada menit ke-4, 5, 6, Bapak menyebutkan bahwa dasar orang bisa melanggar hukum karena lemahnya moralitas atau lemahnya etika. Ya. Izin bertanya, Pak, untuk mencegah hal itu kan mungkin harus menanamkan moralitas sejak dini, Pak. Itu bagaimana, Pak, caranya agar moralitas sejak dini, agar generasi muda tidak seperti itu, tidak lemah? Oke. Melanggar hukum ya. Sejak dini bagaimana bisa ditanamkan? Terima kasih ya dari Wulan. Oke, karena etika ini bagian dari atau salah satu cabang dari filsafat. Sebelum saya langsung komentari, barangkali ada yang mengawali pertanyaan dari sistem filsafat dulu nggak? Jadi sebenarnya etika ini adalah manifestasi ya dari filsafat atau dari pemikiran manusia ya. Kemudian akan diwujudkan dalam praktik moralnya melalui apa yang disebut dengan etika, etiket ya atau perilaku. Nah, sebelum saya mengomentari pertanyaan dari Bulan, coba apakah Anda nggak yang bertanya ataupun mengomentari tentang materi filsafatnya dulu gitu? Halo? Silakan kalau memang tidak bisa langsung bisa di chat ya, diketik baik itu yang gabung di Zoom maupun yang di live YouTube-nya. Saya, Pak, izin bertanya. Siapa tuh? Indri Mulyani dari jurusan Akuntansi, Pak. Oke, Indri. Apa pertanyaan ataupun Mengenai bab filsafat, Pak, sejak kapan Pancasila menjadi sistem filsafat? sejak kapan Pancasila?
Oke, terima kasih juga ya. Silakan sebelum saya komentari, saya kasih kesempatan lagi ya, biar saya bisa mengawali pembicaraan saya dari yang paling dasar dulu gitu. Izin bertanya, Pak. Faris Mu'taz ya, dari mana Faris? Dari jurusan? Mohon maaf off cam, Pak, karena jaringan. Oke, silakan, nggak apa-apa. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Pak. Nama Faris Mu'taz Mujahid dari program studi manajemen kelas E, Pak. Faris manajemen kelas E ya. Iya, Pak. Terus ya. Untuk pertanyaannya, apa dasar epistemologi dan dasar ontologis Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, Pak? Mungkin sekian, terima kasih. Manajemen ontologi dan epistemologi. Iya, Pak. Apa ontologi? Menurut kamu apa itu ontologi? Bukti, Pak. Bukti. Bukti secara langsung. kalau Ya, epistemologi? secara nyata. Kalau epistemologi? Kurang tahu. Harus cari tahu ya, karena sudah dibahas, sudah ada di buku juga. Tapi nggak apa-apa ya. Minimal Anda beranilah bertanya tentang apa dasar ontologi dan epistemologi Pancasila, dan yang kedua, sejak kapan Pancasila itu menjadi sistem filsafat ya. Berarti berbicara sistem filsafat, berbicara filsafat sebagaimana yang telah saya beberapa kali saya uraikan ya di konten-konten saya, bahwa sejak kapan manusia itu ada ya. Bahkan Plato itu seorang filsuf yang terkenal ya, pernah berkata juga ya, aku ada karena aku berpikir gitu ya. Jadi manusia itu makhluk hidup gitu ya, sebagaimana makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Tapi yang membedakan ya antara manusia dengan makhluk hidup yang lain, manusia adalah makhluk yang berpikir ya. Makanya tidak heran kalau dalam kitab suci, terutama yang saya pahami ya dalam Al-Quran itu, Allah sering mengatakan ya, bagi mereka yang berpikir ya. Coba cek ya, ada beberapa ayat yang mengatakan redaksi demikian gitu. Bahwa salah satu tugas manusia sebagai khilafah di muka bumi adalah supaya manusia berpikir ya. Tentunya kalau bicara sejak kapan sejak kapan Pancasila itu ada ya, semenjak manusia Indonesia berpikir. Apakah sebelum adanya negara yang disebut dengan Indonesia, ada gak Indonesia atau orang Indonesia? Kira-kira di Indonesia ini ada manusia nggak sebelum tahun 45, sebelum abad 20? Ada, Pak. Iya, kalau ada pertanyaannya, apakah mereka berpikir nggak tentang negara yang merdeka dan berdaulat? Gitu ya. Itu ya, jadi pertanyaannya semenjak berpikir ya. Inilah yang disebut dengan epistemologi ya. Jadi kalau bicara sejak kapan Pancasila, berarti ya semenjak Indonesia dilahirkan sebagai sebuah negara. Tapi sebagai sebuah falsafah bangsa, sebagai sebuah sistem nilai, tentunya sebelum 45 pun sudah ada ya. Nilai-nilai yang dianut oleh manusia di Nusantara atau di Indonesia saat itu. Makanya diambil, digali, dan diangkat menjadi nilai-nilai dasar bernegara. Itulah yang saya sebut yang membedakan antara Pancasila dengan berbagai falsafah ataupun ideologi lain di dunia ya. Karena kita mengambil sebuah sistem nilai yang sudah dianut ya oleh bangsa ya. Jadi beda kan antara bangsa dan negara. Oke, yang berikutnya ya, kalau bicara dasar ontologi dan epistemologi dari Pancasila, kalau ontologi kan sudah jelas ya, adanya manusia di Indonesia. Kalau seandainya di Nusantara ini hanya ada tempat pulau misalnya, lautan tanpa ada manusia, tentunya tidak akan ada bukti langsung yang tadi Anda sebut ya. Karena onto kan bukti, ada. Oke. Tapi pertanyaannya,
Apakah cukup dengan adanya manusia saja sebagai untuk menjadi sebuah ilmu ataupun sebuah sistem filsafat? Yang tadi saya sebutkan. Jadi dalam filsafat ada 3 syarat. Paling tidak kan ada ontonya, setelah onto ada episnya. Berpikir nggak manusianya? Makanya secara filosofi apa sih ontologi atau epistemologi Pancasila ya? Adalah filsafat manusia Indonesia. Artinya bagi manusia Indonesia yang berpikir. Kayak itu ya. Nah, bagaimana nih kita mampu memahami, menyerap bahwa materi ini sebenarnya apakah hanya untuk memahami kita sebagai warga negara Indonesia yang berfalsafah pada Pancasila? Tentu tidak ya. Secara umum saya sering menyebutkan bahwa hakikat dari filsafat adalah mencari sesuatu tentang kebenaran. Reza Nugraha, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Reza Nugraha dari jurusan apa? Jurusan akuntansi, Pak. Akuntansi kelas B. sedang ngapain kamu? Sedang memperhatikan, Pak. Sedang memperhatikan. Memperhatikan apa? Ya. Memperhatikan apa? Apa? Memperhatikan apa? Secara umum Anda sebenarnya sedang kuliah, memperhatikan. Tapi sebenarnya kamu itu sebagai apa? Sedang apa secara umum di status Anda sebagai apa gitu? Sebagai mahasiswa. Mahasiswa, bukan mahasiswi. Bukan, Pak. Kenapa sebagai mahasiswa? Apain jadi mahasiswa? Untuk apa jadi mahasiswa? Untuk belajar, Pak. Belajar dalam rangka mencari apa? Mencari ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu apa? Coba Anda belajar, Anda masuk jurusan apa? Fakultas apa? Fakultas Ekonomi. Kenapa Anda masuk ke jurusan ekonomi dan akuntansi? Prodinya. Emang ilmunya benar nggak? Ilmunya? Ilmu yang benar bukan? Insya Allah benar, Pak. Yakin nggak? Harus yakin, jangan insya Allah ya. Yakin, Pak. Insya Allah yakin itu insya Allah tidak yakin. Yakin. Harus hakul yakin ya. Berarti Ya. kalau yakin bahwa ilmu ekonomi adalah kebenaran. Iya. Yang saya sebutkan bahwa adanya ilmu itu karena ada bukti filsafat ilmunya. Karena banyak ilmu yang nggak dipelajari ya. Ilmu teluh. Ilmu santet, ilmu pelet. Kan ada FISIP ya, Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Tapi kan tidak ada misalnya perguruan tinggi yang mengajarkan ilmu-ilmu itu. Berarti kebenarannya tidak utuh mungkin ya. Walaupun ada secara ontologi, tapi secara epistemologinya, secara aksiologinya ada gak? Beda dengan ilmu ekonomi, ilmu akuntansi, ilmu manajemen. Itulah kebenaran ya. Yang telah teruji tentunya kebenarannya. Itulah yang saya sebut kebenaran yang pertama ya. Kalau dalam peta filsafat, bahwa benar itu harus dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Yaitu yang salah satu ilmu pengetahuan adalah ilmu ekonomi. Atau bahasa yang lain saya sebut dengan kebenaran materi. Kalau misalnya ilmu ekonomi, ilmu manajemen, ilmu akuntansi itu adalah sebuah kebenaran. Apa buktinya kan gitu? Harus dibuktikan secara ontologi. Nah, ini saya tanya lagi ya. Yang bisa jawab silakan boleh pulang duluan. Herdi, Nur, Diansah. Kamu yakin bahwa ilmu akuntansi, ilmu ekonomi itu adalah sebuah kebenaran? Yakin, Pak. Apa buktinya? Kalau mengenai bukti, dari buku juga banyak, Pak. Selain buku, itu kalau buku mah kebenaran epistemologinya ya. Tapi ini jadi onto dulu. Kalau dari ontologi sudah banyak dari Ya contoh aja, salah satu aja contoh. Profesi Kenapa ada ilmu sebagai ekonomi? akuntan. Profesi Ya, di Pak, mana karena kira-kira? Ya, oke, profesi sebagai akuntan. Siapa aja contohnya? bagaimana, Pak? Bisa dibuktikan nggak?
Bisa. Bisa. Melalui apa pembuktiannya? Melalui kayak tadi kan sudah banyak Pak, kayak profesi akuntan di buku juga ada, di internet banyak mengenai Kenapa ada ilmu profesi akuntansi. akuntan? Karena ada yang membutuhkan, kalau tidak ya tidak ada. Kalau menurut saya ya Pak. Ya harus yakin ya dengan apa yang Anda tanyakan. Ya, itulah kebenaran ya. Makanya dalam pendidikan tinggi ya. Herdi, kamu kuliah hanya untuk kuliah atau ingin lulus juga? Yang ingin lulus apa, kalau nggak lulus silahkan. Kalau ingin lulus apa syaratnya? Percuma. Ya, percuma memang. Makanya biar tidak percuma, saya mau tanya, kalau lulus harus apa syaratnya? Ya kalau mau Syarat sarjana lulus lulus atau dari apa? Ya, sarjana itu lulusnya apa? Selain lulus mata kuliah jelas ya. Ada apa coba? Syarat utama kalau Anda mau lulus kuliah itu apa? mungkin mengenai dari IPK, Ya itu kan mata kuliah. Coba salah satu pokok utama kalau sudah semua mata kuliah lulus, Anda harus lulus S1, harus buat apa? Apakah buat buat dari soft skill juga Pak. soft skill, apa bedanya sama soft buntut? Buat seblak itu soft skill ya. Apakah itu Anda akan lulus jadi sarjana akuntansi? Soft skill bisa membuat sop iga sapi misalnya. Apakah akan lulus jadi sarjana akuntansi enggak? Ya kan buat Iya makanya membantu yang dari jelas dunia apa coba? pekerjaan nanti. Iya itu kan mau bekerja juga harus lulus dulu. Makanya saya kalau lulus itu apa, harus buat apa Anda itu? Skripsi, Apa itu skripsi? ya bukti buat nanti Ya jenis kelulusan apa? wisuda. Jenis apa? Apakah jenis puisi? Apakah jenis dongeng? Puisi Ya skripsi itu? Coba yang lainnya bantu atuh. Apa itu skripsi Berlin? Jenis apa? Binatang apa skripsi itu? Kanita, Karya tulis. karya Pak. tulis. Karya tulis apa? Karya tulis kurang Ilmiah, lengkap. Pak. Ilmiah. Nah, dari mana ada karya tulis ilmiah itu? Dari cara-cara berpikir ilmiah. Dari mana adanya cara berpikir ilmiah? Dari kajian filsafat. Jadi Anda itu sedang mencari kebenaran. Bukan sedang mencari kesalahan. Makanya kepada orang itu, kalau Anda ingin menjadi orang yang dicintai, disukai, menjadi orang yang bijak, itu jangan mencari kesalahan orang lain. Carilah kebenarannya. Carilah yang baik-baiknya dari orang itu. Biar tidak ada masalah. Ini beri praktik nilai ya bagi Anda, bekal hidup gitu ya. Betul apa betul? Ada yang setuju nggak? Atau Berlin masukannya cari kesalahan orang lain misalnya. Semua orang diajak bertengkar ya. Diajak pasea. Semua perempuan diajak jadian kemudian diputuskan. Hobinya menyakiti orang lain. Tidak ya, jangan, harus bijak, harus penuh dengan cinta dalam, karena ilmu juga dari sebuah kebenaran, dari sesuatu yang yakin itu adalah kebenaran. Makanya saya tanya tadi, kalau benar ilmu ekonomi, kalau benar ilmu akuntansi, kalau benar ilmu manajemen, apa ontologinya? Nah, dalam skripsi, dalam karya tulis ilmiah ada bab 1 kan? Betul nggak? Awalnya. Betul, Pak. Latar belakang masalah. Ada gak masalahnya? Kenapa begitu? Jadi ini bekal bagi Anda hidup untuk menempuh pendidikan tinggi ya. Carilah masalah ya. Ya masalah keilmuan bukan masalah pribadi ya. Gampang. Masalah dengan teman-teman mah gampang, itu mah nggak perlu dicari lah. Tapi ini cari masalah. Kalau misalnya, nah ini biar lebih ini. Silvi udah berbicara belum tadi? Silvi itu 093 itu kamu penggemarnya Mark Marquez ya? Atau apa Bukan, itu Pak. 93? Apa itu 93 itu? Tahun lahir.
NPM akhir, Oh, Pak. NPM. Dari jurusan akun Manajemen. atau manajemen? Kira-kira kamu mau menulis apa? Contoh tulisan ilmiah dalam manajemen aja. Kira-kira atau kamu nanti mau menulis skripsi tentang apa? Jangan tentang saya ya. Eh, Contoh aja dalam masalah dalam ilmu manajemen itu apa? Atau nggak ada masalah? Contoh kasus aja, satu aja. Yang bisa diteliti, yang akan diteliti. Rencana adalah atau belum punya rencana? Apa coba sekarang yang sedang patah hati? Rahma. Rahma bisa mendengar suara saya? Saya tadi manggilannya AWW-nya. Raffi itu, Raffi Ahmad. 77. Iya, Pak. Kira-kira kamu mau menulis apa? Belum kepikiran, Pak. Aduh. Kapan kamu terakhir kepikiran mantan? Udah lama, Bapak. Udah lama. Sekarang mah udah punya yang baru. Udah punya yang baru. Laki-laki ya. Oke, siapa coba? Salah satu contoh masalah aja. Atau dia kan nggak ada gitu ya. Hanum Aprilia. Lahir di bulan apa ini? Juni ya? Hanum Aprilia. Iya, Pak. Apa? Contoh masalah hidup. Untuk skripsi. Ya, bebas lah. Mau skripsi, mau makanan, makalah. Pendistribusian itu subsidi. Subsidi. Di mana? Kapan? Harus jelaskan itu ya. Siapa yang mengasih subsidi? Apa itu subsidi? Pendistribusian subsidi apa barangnya gitu kan? Oh, BBM. BBM. Ya. Emang sekarang masih ada di Indonesia BBM subsidi? Ada itu yang Premium. Pertalite. Itu subsidi Iya. atau pertama. sub yang lain ya? Masih. Nah, nggak apa-apa ya. Itu contoh fakta ada BBM, ada SPBU. Oh ya, SPBU itu apa sih bahasa Inggrisnya? Tahu nggak? Bahasa Inggris SPBU. Hanum, di kita kan ada SPBU ya? Apa tuh SPBU? Iya. Apa coba SPBU itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba aja sebut ke bahasa Inggrisnya. Kalau saya kasih tahu ya, no smoking. Coba lihat di SPBU. Nah itu harus jelas ya. Kapan? Jangan-jangan Anda mau meneliti subsidi pendistribusian BBM subsidi, ternyata tidak ada kebijakan tentang BBM subsidi lagi kalau tahun depan mah misalnya. Jadi harus memenuhi syarat itu ya. Jadi ilmu itu pertama tadi ya yang saya sebutkan bahwa masalahnya itu harus jelas. Kapan, di mana lokasinya dan sebagainya. Itu salah satu kebenaran dalam filsafat ya. Makanya dalam karya tulis ilmiah bab 1 tentang ontologi ya, tentang masalah faktanya minimal ada fakta-fakta yang terjadi. Bab 2 tentang teori, tentang kajian pustaka. Itu adalah bagian dari epistemologinya ya. Ilmu itu harus teoretis. Jadi kalau Anda belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu akuntansi, belajar ilmu manajemen, kalau bab 1-nya menulis tentang masalah ekonomi, masalah manajemen, masalah
akuntansi, bab 2-nya juga harus teori-teori, yaitu jangan sampai bab 2-nya Anda menulis teori kedokteran misalnya. Masalahnya masalah BBM subsidi dan distribusinya, tapi teorinya tentang teori kedokteran, ya nggak akan nyambung gitu. Jadi sistematis, kan sistematika. Makanya ada sistem filsafat, ada sistematika, ya sistematis. Cara berpikir sistematis itu dituangkan dalam karya tulis yang ilmiah, yang ada sistematikanya. Itulah ya perbedaan berpikir. Ya manusia berpikir sesuai dengan tingkatan keilmuannya, tingkatan pendidikannya. Kurang lebih itulah pengantar ya, bekal awal sebagai mahasiswa tingkat dasar. Anda harus belajar bagaimana cara metode berpikir ilmiah dan metode menulis karya tulis ilmiah. Makanya saya jelaskan di sini ya tentang bagaimana berpikir itu sistematis itu apa? Harus fakta, harus faktual ya, harus realistis, harus jelas wujudnya. Itulah kebenaran. Anda ngomong, Anda bicara misalnya, bahkan dipiralkan ke orang lain, tapi bukan sebuah kebenaran, bukan sebuah fakta. Apa itu istilahnya? Sekarang istilah yang sedang tren. Hoax. Nah itulah. Ya. Hoax itu bisa aja bukan hanya menimpa masyarakat, mungkin aja negara ya memberikan humasnya negara, juru bicaranya pemerintahan memberikan informasi, padahal tidak benar faktanya. Itu juga hoax sama gitu ya. Jadi jangan hanya ditujukan kepada warga negara, tapi juga negara juga kalau bersalah, kalau memang dia memberitakan hal-hal yang tidak benar, berarti sama-sama membuat hoax. Ya salah satunya untuk menghindari hoax adalah bagaimana kita berpikir rasional gitu kan, berpikir faktual. Ada gak masalahnya? Jangan-jangan sekarang banyak kebijakan negara yang salah dalam membuat keputusan diawali oleh data-data dari yang sampai ke pemerintah tidak benar misalnya. Dibutuhkan bantuan sembako untuk masyarakat di salah satu kabupaten misalnya. Ternyata tidak dibutuhkan, tapi dikasih aja oleh pemerintah. Digarong ku para koruptor misalnya. Itu sumber malapetaka. Ya. Sehingga wajar saya sebutkan bahwa filsafat itu berbicara produk kepada nilai etis, nilai etik. Karena sumber dari kebohongan, sumber dari ketidakjujuran, sumber dari pelanggaran moralitas, pelanggaran hukum, ya, itu dari kesalahan berpikir, ya. Padahal dalam filsafat berpikir itu bukan hanya sekedar berpikir. Untuk mencari kebenaran itu harus yakin dan hakul yakin. Dari mana yakin dan hakul yakin itu bisa kita temukan sampai ke akar-akarnya. Makanya kalau Anda mau meneliti sebuah masalah dalam nanti skripsi, ada metode penelitian, Anda terjun ke lapangan, terjun ke SPBU tadi ya, ke no smoking untuk melihat distribusi tentang BBM subsidi. Teliti dengan baik gitu ya, fakta-faktanya. Karena kalau sudah dengan yakin apa yang indera Anda melihat bahwa itu sebuah fakta yang benar, ketika Anda mau mengatakan sesuatu itu yakin, hati bisa meyakini kejujuran. Itulah berpikir. Dari pengertiannya sendiri kan filsafat itu dari kata cinta dan bijak. Dengan cinta orang bisa menemukan itu arti kesetiaan, arti kejujuran. Walaupun memang awalnya kita melihat dari indera kita. Tapi apakah sampai radikal nggak berpikir kita? Cara memperhatikan kita? Cara melihat fenomena kita misalnya. Kalau hanya sebatas melihat misalnya, fakta. Semua perempuan di kelas A, kelas B, akuntansi, dan kelas D, manajemen, cantik-cantik. Menurut mata saya. Termasuk juga lelaki negara ranteng. Itu mata saya melihat seperti itu. Tapi apakah untuk meyakini seseorang yang akan kita cintai, apakah bisa langsung nggak jatuh dari pandangan pertama? Kan memerlukan kajian yang lebih mendalam lagi, ya, mengetahui kedalaman isi hatinya.
Akhirnya saya memilih Sanita sebagai pilihan hati saya misalnya. Karena saya yakin dialah perempuan yang akan menenangkan hati saya. Itu kata saya. Kata Belin, enggak Pak. Saya lebih memilih Sylvie. Ya nggak apa-apa. Yang namanya keyakinan, yang namanya kejujuran itu bisa, apalagi selera, tidak bisa diperdebatkan. Debus non disputandum ya, dalam falsafah Yunani. Ya. Selera tidak bisa diperdebatkan. Oke. Jadi harus sampai menembus ya, menusuk untuk meyakini sesuatu yang benar itu. Ya. Untuk mencintai itu harus benar-benar dalam gitu kan, tidak sedangkal itu. Ya. Ya. Tadi yang ketiga tadi juga bagus, ada jawaban mengenai karena ada manfaatnya, betul ya. Setiap ilmu itu pasti ada manfaatnya. Kenapa Anda masuk jurusan ilmu ekonomi, ilmu manajemen, ilmu akuntansi? Karena ada manfaatnya. Itu yang disebut dengan aksiologi ya dari ilmu. Makanya di bab 5 setelah Anda melihat fakta, data, digabungkan, dibahas dengan teori, lalu Anda simpulkan bab 5 itu. Saya menyimpulkan bahwa pendistribusian BBM subsidi di SPBU tertentu ya di daerah Kota Tasikmalaya diakibatkan oleh A, B, C, dan D. Itu kan dari fakta data, dari yakin Anda untuk melontarkan sesuatu pernyataan itu. Itulah berpikir ilmiah ya, dari fakta, teori, diolah dan disimpulkan. Yakin bahwa yang Anda simpulkan adalah sesuatu kebenaran ilmu pengetahuan. Hartos? Bingung nggak? Harus bingung ya. Apalagi? Sejak kapan? Nah sebelum ke moralitas ya, kembali saya mendalami itu, menyelami dunia filsafat. Nah, sehingga ya materialisme atau ilmu pengetahuan menjadi salah satu sumber kebenaran. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya, kita belajar ilmu. Anda belajar ilmu ekonomi adalah merupakan salah satu kebenaran yang Anda cari, tapi kebenaran materi. Karena diuji ya secara filosofi filsafatnya, fakta datanya terlihat. Oh ada SPBU, oh ada manajemen, ada orangnya, ada yang mengelolanya. Oh ada kebijakan negara tentang subsidi. Kenapa itu? Dapat kita analisis, dapat kita uji, gali dan sebagainya. Dapat kita teliti dan telaah. Itu kebenaran materi. Ayu yang 039. Ayu dari Iya, jurusan Pak. apa? Dari Ayu akuntansi. Akuntansi yakin nggak? Kamu sudah yakin bahwa ilmu akuntansi itu benar? Sudah yakin belum? Ayo, are you ready? Ini ya dibuka aja itunya apa? Di mute aja. Kenapa HP-nya error? Coba. Jidan Ajis. Suara Bapak putus. Enggak. Sekarang udah dengar lagi ya suara saya hanya. Halo. Coba Herdi bisa dengar suara saya nggak? Adam. Ada Pak, mungkin jaringannya kalau yang lain. Oh ya. Kalau di saya jelas. Oh ya, yang jelas aja. Coba yang jelas. Yakin belum bahwa Anda itu ilmu Anda yang sedang Anda pelajari itu ilmu yang benar? Coba sekali lagi Adam. Atau yang lainnya yang bisa dengar? Yakin? Jadi jangan sampai Anda pindah ke lain hati ya. Tiba-tiba karena tidak yakin dengan ilmu
manajemen dengan ilmu akuntansi, tahun depan Anda mau pindah ke jurusan gizi misalnya. Atau ke jurusan keperawatan atau kebidanan misalnya. Masa Herdi mau jadi bidan ya? Ya udah laki jadi bidan. Karena nggak yakin dengan ilmu yang sekarang Anda pelajari. Tapi begini, kalau saya sendiri, Anda bisa yakin kalau saya itu ada, benar. Tahu nggak saya itu siapa? Apa buktinya bahwa Anda bisa meyakini bahwa saya itu ada dan benar? Bukan makhluk jadi-jadian. Walaupun di dunia maya kita ketemu ya, belum pernah ketemu di dunia nyata. Tapi yakin nggak bahwa saya ini benar dan ada? Hello, Ranti, Ramadhani, Ya, Pak. kamu tahu saya? Tahu, Pak. Kapan kamu terakhir lupa sama saya? Liar kayak tanya gitu. Enggak. Jadi kamu nggak pernah melupakan saya berarti ya? Iya, Pak. Ya, terima kasih ya. Ada yang setia ternyata sama saya. Tak bisa melupakan saya. Tapi apa buktinya kalau saya itu ada? Apakah hanya dalam hati saja? Coba yang paling sederhana aja. Cara Anda meyakini bahwa saya ini benar. Ada, bukan makhluk, bukan kuntilanak. Bisi Anda ya kuliah jeung dosen ternyata bukan manusia, ada kunti misalnya. Apa coba? Silpi, kamu yakin nggak saya itu ada? Halo, Silpi. Iya, Pak. Yakin kalau saya itu ada? Yakin. Apa buktinya kalau saya itu ada? Buktinya itu ada wujudnya di depan saya. Ya, kumaha kan ada yang orang ganteng, lucu gitu kan. Itu kan fakta. Terlihat ya. Betul enggak? Iya, Pak. Karena Anda bisa melihat saya. Mungkin yang tunanetra pun walaupun tidak bisa melihat secara indera, tapi kan dia punya mata hati ya. Pasti tahu, pasti yakin bahwa saya itu ada secara inderanya ya. Ada wujudnya, terlihat ya. Bagaimana lucunya, bagaimana gemesnya, misalnya orang tersebut itu terlihat. Bagaimana suaranya. Itu materi ya. Benar, yakin, hakul yakin bahwa saya manusia, Anda manusia, itu yakin saya ini berhadapan dengan mahasiswa dan mahasiswi manusia ya. Bukan makhluk pewayangan ya. Tapi dari dunia nyata. Tapi ada sesuatu yang benar dan maha benar. Ada dan maha ada. Tapi itulah kebenaran. Ada nggak kira-kira di sesuatu itu? Di luar materi ada nggak sesuatu kebenaran yang ada dan maha ada, tapi untuk membuktikannya tidak bisa dibuktikan dengan materi pembuktiannya. Apa itu? Allah, Pak Tuhan. Ya, makanya kenapa kita memilih Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat? Karena ada dua sumber kebenarannya. Yang pertama materi, ya ilmu pengetahuan kita terima sebagai kebenaran. Tapi sebagai bangsa Indonesia kita harus utuh untuk meyakini bahwa ada Tuhan. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Bahwa yang benar itu bukan hanya yang ada, yang terlihat. Jadi beda kan? Kalau Anda membuktikan saya dengan membuktikan Allah misalnya. Herdi, kata kamu Allah benar, ada. Coba buktikan ke saya sekarang. Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Ini wujudnya nih. Seperti... Enggak, Pak. Dari mana Anda tahu bahwa Allah itu benar dan ada? Dari Al-Quran, Pak. Iya. Untuk meyakini dari mana Anda? Kembali ke sini ya. Dari Al-Quran. Iya, maksudnya untuk meyakini diri kita bahwa kita yakin, hakul yakin bahwa Allah Esa, satu, Qul huwallahu ahad dan sebagainya. Itu karena kita punya keyakinan. Jangankan kebenaran
Tuhan ya. Untuk meyakini kebenaran materi saja, kita memerlukan hati untuk meyakinkan bahwa sesuatu itu benar. Apalagi kausa prima ya, dalam filsafat itu kan sila pertama Allah itu sebagai kausa prima, penyebab segalanya ada. Itulah perbedaan antara falsafah barat, antara filsafat barat dengan filsafat timur ya. Wajar kalau di dalam ideologi-ideologi lain seperti di komunis, di liberal, ada pandangan yang ateis, ada pandangan yang sekuler, karena mereka tidak menempatkan Tuhan, tidak menempatkan wahyu ilahi, tidak menempatkan agama sebagai suatu kebenaran. Karena bagi mereka yang benar itu adalah yang materi, yang ada, yang terlihat, yang dirasakan. Oke, terakhir ya, ini tentang bagaimana etika dan moralitas, walaupun nanti akan ada bahasan terakhir ya, sebelum ke ilmu ya yang Anda presentasikan, mudah-mudahan kita punya lagi kesempatan untuk mendalami masalah etika ya. Nah, etika kenapa itu muncul? Karena saya orang pendidikan ya, kalau bicara pendidikan berarti saya akan mengomentari masalah sistem pendidikan ya. Jadi yang paling, karena tugas negara adalah selain melindungi adalah juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya negara harus memberikan jaminan pendidikan bagi warga negaranya. Sementara sistem pendidikan yang kita bangun, apakah hanya membangun hanya raganya saja tanpa jiwanya? Kan dalam lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, kan gitu ya. Nah, ini evaluasi yang panjang dari sistem pendidikan kita, apalagi pendekatan yang diambil itu banyak pendekatan proses ya, karena syarat mutlak sebelum-sebelumnya, memang bertahun-tahun kita mengadopsi ujian nasional, mengadopsi EBTANAS, di mana manusia atau anak yang lulus itu adalah anak yang nilainya tinggi secara angka. Tidak perlu melihat prosesnya apakah anak itu baik, buruk, suka bikin onar atau tidak. Yang penting kamu nanti pas EBTANAS lulus saja. Nilai matematikanya, nilai bahasa Inggrisnya, nilai IPA IPS-nya jangan sampai kurang dari 7 misalnya. Sesuai dengan standar kelulusan dari pemerintah. Itulah kesalahan berpikir yang mendasar dari bangsa kita. Sehingga mengejar nilai akhir, bukan mengejar proses. Karena hakikat kita adalah sebagai pendidikan ya. Proses perubahan perilaku, bukan proses. Betul memang salah satunya adalah untuk mencerdaskan secara otak, secara kognitif. Tapi pada prinsip dasarnya, hakikatnya, mengubah perbuatan manusia ya, memanusiakan manusia itu adalah pendidikan. Menjadi baik, menjadi lebih baik lagi. Apakah Anda kira bangsa maju itu hanya melihat sistem pendidikannya itu karena ilmunya saja? Mereka itu mengadopsi karakternya, ada karakter bangsanya yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikannya. Ada falsafah bangsanya yang ditanamkan ke dalam setiap ilmu pengetahuan. Ini PR untuk bab 7 nanti ya. Apakah benar enggak Anda belajar akuntansi, belajar manajemen, itu benar-benar untuk kepentingan bangsa, sebagaimana negara-negara maju ya. Semua teknologi mereka tapi mereka sebenarnya punya karakter yang bangsa kita tidak pahami ya. Lemah sekali gitu dalam hal itu ya, mungkin kelemahan bangsa kita yang harus kita evaluasi sebagai negara yang disebut sebagai negara berkembang. Jadi di sana ya, kalau berbicara secara umum ya, Sri Wulan, bahwa memang ini adalah kalau saya orang pendidikan pasti saya akan mengomentari masalah pendidikan yang mungkin kurang memberikan pengajaran karakter ya. Bisa saja kan anak-anak yang bermoral, yang melanggar hukum itu, mereka itu orang cerdas. Saya sering mencontohkan, apakah para koruptor itu, mereka itu tidak sekolah? Kebanyakan mereka kan para pejabat yang minimal S1, bahkan ada yang profesor, ada yang doktor, secara kognitif mereka cerdas, secara ilmu. Tapi mereka paham nggak bahwa ada moralitas, ada etika, ada hukum yang harusnya bersumber dari etika. Nah, kelemahan kita juga, hukum di kita itu sumbernya bukan etika moral, tapi politik. Coba Anda uji ya pertanyaan saya, kita bahas dalam minggu depan ya. Sumber hukum di kita seharusnya sekali lagi etika dan moral. Tapi sayangnya saat ini sumber hukum di kita adalah politik. Hukum dibuat tergantung kepentingan politik penguasa, bukan untuk kepentingan nilai
etis ya. Sekian, sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.